Siap. Gerak. Mari teman-teman sebelum mulai kegiatan materi ini kita membuat dan pecahan masing-masing. Silakan. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sepeda luar biasa. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari anak-anakku semuanya, Pak Umar minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Yuk, siap Greg? Persiapan, cek, kerapian, dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Oke, cek kebersihan, mulai. 1, 2, bersih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, cukup. Bisa duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, pada pertemuan yang sangat baik ini pertemuan spesial karena kita akan membahas topik tentang wawasan kebinekaan, yaitu topik 3 yang berjudul berdamai dengan diri, damai mulai dari diri sendiri. Kita lihat anak-anak. Yang pertama, capaian pembelajarannya memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Jadi yang namanya sikap welas asih itu tidak hanya terhadap sesama, ya, terhadap semua makhluk ciptaan Allah, tetapi juga terhadap diri sendiri itu juga jauh lebih penting, anak-anak. Oke. Yang pertama, kita mulai dulu coba, kita kenali diri kita. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah? Kenapa? Karena biasanya kalau identitasnya ditampilin biasanya sering dibully juga. Kalau identitasnya sering ditampilin, katanya sering dibully. Nah, berarti yang namanya pembulian itu sering terkait dengan identitas. Ya, ini nggak boleh anak-anak ya. Oke. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Mungkin hampir sama ya. Karena takut dibully Pak, takut diolok-olok dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya orang yang menjelek-jelekan orang lain itu belum tentu dia lebih baik. Ya, jadi jangan sampai anak-anak, ya. Padahal orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah membuli orang lain, orang yang tidak pernah mengumbar kekurangan atau kejelekan orang lain. Ya, ini harus diperhatikan. Oke, kita mulai permainan ya. Oke, yang pertama. Nanti Pak Mur minta yang suka sekali dengan bakso atau yang suka dengan mie ayam, yang bakso nanti Pak Mur minta untuk berdiri. Ya. Yang suka dengan bakso berdiri. 1, 2, 3, 4. Coba Pak Mur tanya yang belakang, kenapa suka bakso? Kenapa, Nang? Karena kuahnya enak. Karena kuahnya enak. Kenapa? Karena rasanya seger kalau pas dimakan waktu hujan, Pak. Wah, karena rasanya seger kalau dimakan waktu hujan. Yang kedua, oke duduk, terima kasih. Yang kedua, mie goreng atau mie rebus? Yang mie rebus silahkan berdiri. Oke, lebih banyak ya. Kalau tadi hanya 5 sampai 7 orang, sekarang lebih banyak. Pak Mur tanya, kenapa suka mie rebus? Karena enak kalau dimakan hujan-hujan. Karena enak kalau dimakan hujan-hujan. Kira-kira yang mie goreng setuju enggak? Mie goreng enak enggak dimakan hujan-hujan? Enak juga? Enak.
Oke, sekarang tahu dan tempe. Siapa yang lebih suka tahu bakso? Silakan berdiri. Oke. Oke. Tahu bakso. Kenapa suka dengan tahu bakso? Kenapa? Nak? Karena rasa gurih dan garingnya. Karena rasanya gurih katanya. Nah, oke, terima kasih, duduk kembali. Lanjut. Nah, ini agak menarik anak-anak ya. Perbandingannya jengkol dan telur ceplok. Yang tidak suka dengan jengkol berdiri. Oke, hampir mayoritas semuanya memiliki identitas yang tidak suka dengan jengkol. Kenapa tidak suka dengan jengkol? Kenapa? Kayak bau gitu. Kayak bau gitu katanya. Oh ya, oke. Oke, cukup. Duduk. Lanjut. Yang suka dengan YouTube. Nah, ini atau yang pengen jadi YouTuber besok ya, silahkan berdiri. YouTube. Oke. Yang putra tidak ada ya? Semuanya suka ngegame semua berarti. Ya. Oke. Yang putih tak tanya dulu lah coba. Yang suka dengan YouTube ya. YouTube. Yang pojok coba. Kenapa suka dengan YouTube? Karena bisa mencari lebih banyak informasi dengan video. Oke, karena lebih banyak mencari informasi dengan video. Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Nah, ini susah ini. Pak, saya suka dengan BTS dan dangdut, Pak. Nah, misalkan kalau dangdut itu enak untuk goyang, BTS juga enak untuk bergoyang. Yang sangat suka dengan BTS, enggak suka? Yang fanatik dengan dangdut? Oke, berarti cinta karya anak dalam negeri ya. Oke, tak tanya satu, kayaknya ini unik nanti nih jawabannya. Kenapa suka dengan dangdut? Ya karena lagunya bagus-bagus. Lagunya bagus-bagus, bukan penyanyinya cantik-cantik ya? Enggak ya? Oke, good. Terima kasih, duduk kembali. Nah, kalau pantai dan gunung itu sama-sama cantik ya, sama-sama indah ya. Yang suka ke pantai, silahkan berdiri. Ke pantai. Oke, good. Kenapa suka ke... Yang belum tak tanya siapa ya? Oh ya, belakang sendiri coba. Geser dong. Oke, yang suka ke pantai. Kenapa suka ke pantai? Pemandangannya lebih cantik. Pemandangannya lebih cantik ya. Oke. Kenapa lebih suka gunung? Gak suka dua-duanya, Pak. Oh, udah suka dua-duanya ini? Soalnya pemandangannya lebih indah, terus hawanya juga sejuk. Oke, pemandangannya lebih indah dan lebih sejuk katanya. Nah, dari identitas ini pasti muncul sebuah perdebatan. Ya kan? Nah, oke, terima kasih, duduk kembali. Tapi jangan sampai ketika kita berbicara identitas, jangan sampai kita ada rasa kebencian. Karena semuanya memiliki keindahan dan ciri khasnya masing-masing. Ya. Yang suka dengan pantai tidak bisa dipaksakan suka dengan gunung. Begitupun sebaliknya. Ya. Mungkin ada orang yang suka dengan orang yang berkulit hitam. Ya jangan dipaksakan untuk dia suka dengan orang yang berkulit putih. Ya. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang suka dengan orang yang manis sekali. Ya. Ya jangan dipaksakan untuk suka dengan orang yang cantik. Saya hanya suka yang manis, yang cantik tidak suka, Pak. Karena yang manis itu pasti cantik, yang cantik belum tentu manis. Nah, ya. Lanjut. Nah, ini kita mulai merenungkan anak-anak. Renungkan apa yang menjadi dalam permainan tadi, ya. Yang pertama adalah apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan? Coba dijawab. Tidak ya. Karena tadi dari beberapa identitas yang ditampilkan muncul sebuah perbedaan. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas? Ya, jelas ya Nana ya, jelas ya, bertemu ya.
Nah, bertemunya gimana Pak? Ya karena yang tadi yang sama-sama berdiri itu artinya bertemu, yang duduk pun sama. Ya. Kemudian identitas pada putaran berikutnya, ceritakan mengapa itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda memiliki perbedaan kesukaan ya? Kenapa? Karena semua orang itu memiliki perbedaan dan masing-masing suka, kadang ada yang suka main game, kadang ada yang suka menonton YouTube. Oke, good, tepuk tangan dulu buat Mas Alif. Oke. Ada yang ingin berpendapat lain? Oke, dilanjutkan. Oke, kita dengarkan video ini. Oke, stop dulu. Nah, jangan sampai anak-anak seperti ini ya. Ini susah nanti. Ya. Orang yang cantik itu yang seperti apa, Pak? Relatif, itu pasti. Kalau tak tanya yang laki-laki coba. Menurut kamu orang yang cantik itu seperti apa, Nang? Yang manis atau gimana ya? Ya pokoknya yang manis. Pokoknya yang manis, Pak Men. Yes, pokoknya manis. Nah, ayo. Yang cantik itu gimana? Yang apa ya? Yang manis. Yang manis juga. Kalau yang ganteng itu yang seperti apa? Yang soleh, yang bisa menjaga penampilan. Oke. Ada yang menjawab yang soleh. Nah, berarti kan tidak semata-mata yang namanya cantik ataupun tampan itu dilihat dari fisik. Oke. Sudah mulai mengenali dirinya sendiri? Sudah mulai bangga terhadap dirinya sendiri? Jawab yang keras, sudah atau belum? Sudah? Oke, good. Jadi harus bangga ya. Terhadap kekurangan itu setiap manusia pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Yang perlu digali adalah kecerdasan anak-anak semuanya. Baik kecerdasan secara akademik, kecerdasan secara ekonomi, kecerdasan secara karakter atau kepribadian. Itu harus dikejar anak-anak. Ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir materi kita anak-anak. Walas asih pada diri sendiri, melatih mencintai diri sendiri dengan caranya apa? Satu, ada kebaikan diri, kemudian kesadaran penuh sampai dengan keterhubungan. Intinya menjaga apa yang menjadi baik perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita sampai dengan pergaulan kita. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Telepon dan ucapkan terima kasih buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, kakak, teman, sahabat, atau siapapun yang kita anggap berjasa untuk kita. Kira-kira siapa yang paling berjasa? Sampai usiamu sekarang? Kenapa orang tua? Ya karena emang yang didik kita dari kecil sampai sekarang orang tua. Oke. Karena yang melahirkan dan mendidik kita sampai sekarang adalah orang tua. Apalagi seorang ibu. Jangan sampai anak-anak menyakiti hati kedua orang tuamu, terutama hati ibu kita, anak-anak. Gak ada sejarahnya orang yang sukses itu tanpa menghormati atau berbakti kepada orang tua. Nanti yang selanjutnya silahkan diucapkan ya. Ketika sampai di rumah bilang terima kasih mah sudah membesarkan saya sampai sejauh ini. Orang tuanya dipeluk. Ada yang masih sering cium tangan orang tua? Mbak, angkat tangan coba. Siapa yang setiap pagi berangkat sekolah mencium tangan orang tua? Oke, good. Ya. Nyiume ojo ning bathuk loh ya. Tapi dicium betul. Ya. Kenakan bibir, ya. Ojo di sing aneh-aneh momen, ya. Betul-betul minta restu agar anak-anak ketika berangkat sekolah dalam keadaan selamat, pulang dalam keadaan selamat dan membawa ilmu yang manfaat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video yang Pak Mur tampilkan. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Yang terakhir kita tepuk Pancasila. Ada yang bisa?
Ini juga merupakan kecintaan kita selain terhadap diri sendiri juga terhadap kecintaan terhadap negara. Nanti kalau Pak Mur bilang tepuk Pancasila, tangannya semuanya buka. Buka dulu. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangi lagi. Ya. Satu dari dulu. Yang terakhir. Bisa dipahami ya? Oke, kita coba tuh, yuk. Tepuk Pancasila. Lebih keras. Oke. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Oke. Good job. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan cukup baik. Nah, ini Pak Mur coba kita refleksi anak-anak. Sambil membangkitkan semangatnya untuk lebih bisa percaya diri. Ya. Nggak usah merasa malu atau minder. Karena lebih baik percaya diri daripada minder. Ya. Semua ikut bernyanyi. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa, lalu berharga untuk kita. Oh, katakan pada dirimu apa? Oke, good. Oke, cukup tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak, sampai sini untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita cukupkan, disiapkan kembali untuk dipimpin berdoa kembali. Berdoa selesai. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.